Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari pemazmur Daud yang mengekspresikan imannya tentang Tuhan. Dan dia menyebut Tuhan sebagai gembalanya. Kenapa? Ya karena itu yang dia alami. Dia adalah seorang gembala yang setia. Tugasnya mengembalakan kambing domba di padang. Dia berhadapan dengan serigala dan beruang, berhadapan dengan binatang buas. Dia berhadapan dengan kesulitan alam, padang gurun yang kadang-kadang tidak memberikan cukup air dan rumput. Tetapi dia sebagai seorang gembala, dia akan berhadapan lebih dulu dengan serigala dan beruang dan singa yang mengancam domba-dombanya. Dia maju paling depan, berhadapan-hadapan dengan semua bahaya itu untuk melindungi domba-dombanya. Itu yang dia rasakan. Bagaimana manusia, dia yang adalah gembala itu, bisa seperti itu untuk domba-dombanya. Dan dia merasakan Tuhan yang di depan dia menghadapi semua bahaya. Tuhan melindungi dia dari ancaman-ancaman yang membahayakan. Kita juga boleh belajar dari pengalaman imannya Daud. Tuhan yang menghadapi semua bahaya untuk kita. Yang berikutnya, Daud berusaha supaya domba-dombanya mendapatkan cukup air, mendapatkan rumput yang hijau, tidak berkekurangan. Dia akan berjuang mengusahakan apapun itu supaya domba-dombanya terpelihara. Bukankah itu yang juga dirasakan oleh Daud dari Tuhan? Bukankah hal yang sama pula yang kita rasakan? Bahwa Tuhan terus senantiasa menjagai kita, memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Kita dijamin oleh Tuhan untuk tetap bisa merasakan pemeliharaannya. Namun kadang-kadang kita kemudian bertanya, ini padang gurun terus, rumputnya nggak kunjung kelihatan, airnya nggak ada. Bagaimana kita kemudian bisa menghayati seperti Daud? Dan kalau seperti itu, Daud akan sangat mudah menjawab kita. Karena Daud pasti punya pengalaman. Dia membawa rombongan domba-dombanya itu melewati lembah yang kelam, hanya kerikil, pasir, dan bebatuan. Dia hanya melewati daerah yang meninggi dengan ketinggian yang terjal. Tetapi pasti Daud yang adalah seorang gembala tidak akan membawa domba-dombanya menuju pada jurang kematian. Itu hanya proses perjalanan untuk menuju pada rumput hijau, air yang jernih dan tenang. Kadang-kadang kita memenggal penggalan cerita hidup kita
dan kita kemudian hanya terpaku dan kemudian hanya melihat itu saja tanpa melihat semuanya ada dalam proses perjalanan menuju pada rumput yang hijau, air yang tenang. Dia memelihara kita. Tuhan gembala kita. Nah, yang terakhir sahabat, kalau Daud menghayati Tuhan dengan pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Nah, sekarang dengan profesi kita masing-masing, dengan hidup kita masing-masing, engkau menyebut Tuhan sebagai apa? Coba dihayati. Saya senang kalau sahabat bersedia mengisi di kolom komen, menghayati Tuhan sebagai apa dalam hidupmu secara pribadi. Dan kenapa itu? Saya menunggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, refleksi hidup dan iman Daud tentang Engkau sebagai gembala, persis seperti apa yang dia jalani dalam hidupnya. Yang akan melindungi dari setiap bahaya, yang akan memastikan semuanya baik cukup untuk domba-domba. Dan kalau perjalanannya penuh dengan hal-hal yang tidak mudah, terjal yang melukai, debu yang membuat mata menjadi tertutup. Semuanya itu perjalanan menuju pada air yang tenang, menuju pada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.